Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhaun wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan. Khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. La yadurukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Summa la yunsarun. Summa la yunsarun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. Muhtaram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Hisnul Hasin, Bapak Irwansyah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan kita yang insyaallah membaca kitab Rasulullah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami'il ulumihi bid-dharain amin. Adapun yang ketiga itu yakni bersungguh-sungguh mengetikatkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang, maka itu amat banyak dan sekurang-kurangnya 11 perkara. Hanya sembahyang itu sekalinya ada hakikatnya dan ada rahasianya di waktu kita mengerja salatnya itu. Nah, di sini disebut 11 saja, sebenarnya banyak. Pertama, khusyuk, artinya tetap anggota daripada gerak yang sia-sia dan tetap hati menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka khusyuk ini syarat bagi menyempurnakan para sembahyang kepada fuqaha, dan jadi syarat bagi sah sembahyang kepada ulama tasawuf. Al-Nabi man Allah Ta'ala la salata illa ala khasyin, artinya tiada sempurna sembahyang melainkan atas seorang yang khusyuk. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un, sesungguhnya dapat kemenangan orang mukmin yang adalah mereka itu di dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Yang pertama, salat adalah khusyuk. Tidak bisa khusyuk kalau tidak orang itu kenal bahwa salat itu sangat berharga dari seluruh pahala atau balasan Allah, dan dari seluruh perkara makna kehidupan. Ya, dia lalu di waktu mengerja itu sangat sayang. Dari sebab sayangnya itu lalu timbul khusyuk. Kita harus mengetahui bahwa seluruh ibadah yang terhubung pada badan, yang paling besar belasan Allah adalah salat. Salatnya itu kunci seluruh diterima ibadah atau ditolak. Lalu maknanya sayangi, di waktu salatnya itu disayangi menggawinya. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, rasa untung kalau menggawin. Dan di waktu salat itu jangan ada makna gawian yang kita gawi selain gawian salat. Lalu di waktu kita selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, kita akan mengontrol berikutnya rukunnya, itu Fatihah. Niat mukarranah di situ sudah. Adapun doa iftitah dengan sunnah aja, itu menyempurnakannya. Jadi mengontrol hati khusyuknya itu ingat sambungannya dah. Habis rukun ini sambungannya ini, sambungannya ini, ingatnya itu aja. Berdiri betul, rukuk, sambungannya tidak, sambungannya sujud, sambungannya duduk.
sujud lagi, berdiri terus. Nah itu aja, itu khusyuk ngarannya. Makanya di sini ditulis tetap anggota daripada gerak yang sia-sia. Nah, belajarlah kepada sabar. Kadang harus sabar. Waktu salat itu kadang kita panas, kadang kita letal, kadang kita diganggu oleh binatang. Sabar itu. Karena kita salat. Adapun masalah perkara yang dipakai tergantung keadaan. Apabila kita hari Jumat bagus-bagus pakaian, jadi kalau ada yang baru, kalau ada nasib yang bersih. Artinya di waktu hari Jumatnya itu tahsis pakaian yang bagus. Kalau kita di luarnya semampu kita, hari panas benar, ada awal salatnya ini tangan panjang, belajar pada panas benar, terpaksain baju kaos. Nah itu kan bahasa kita, tempatnya dan keadaannya. Kalau kita memang orangnya supir, ya baju supir lah, tapi ya kami kita hari Jumat, ya hari Jumat diutamakan. Maknanya karena nilai Allah Ta'ala di pakaian. Yang jadi polisi ya jadi polisi lah dipakai, yang jadi tentara dipakai. Ya kau harus baju muslim tarusan juga, harus baju koko ada kawan itu. Karena setiap kita beda di dalam makna pekerjaan. Begitu hari Jumat yang ditahsis seorang itu ya, zaman sudah boleh istirahat nang pegawaian, itulah dikhususkan. Kalau ada musafir, apa ada. Nah, ini terhubung kepada kata agar supaya mana pekerjaan yang sia-sia itu di waktu salatnya itu bukan nilai di pakaian, tapi pakaian ini bisa membawa kepada khusyuk. Kalau kita pakai Allah bergatal, kalau khusyuk kita bagaru pakaiannya. Khusyuk itu ada lagi ya, mengingat selain salat, tetapi didukung oleh keadaan. Ada orang di zaman Rasulullah, Allah bersalat, kemudian mana janggutnya, japai janggut kita musut janggut aja Rasulullah. Kalau khusyuk orang ini kada japai janggut, berarti salatnya adalah salat japai janggut. Sedangkan salat Allah menyuruh ingat rukun susunannya. Kayak orang satar ya Allah Akbar, kita lihatlah itu di Makkah Madinah, itu masing-masing kita kadang menilai orang di situnya. Apa salahnya para imam bergeru lah, apa salahnya. Yang dimaksud pribadi kita, jadi kitanya begitu salat maka diterapkanlah khusyuk. Bagaimana cara menerapkan khusyuk? Maka anggota kita sebelum salat sudah bisa dibawa salat. Maknanya seluruhnya lah dikontrol sudah pakaian. Ya tadi sudah bersih apa seluruhnya. Ada gatal lagi. Panas bang sekalinya hawanya. Ya kita sayangin lah. Menukar biji-biji. Nah harga nanti 30.000. Gantung atas kepala. Atas kepala jangan kepala gantung. Bisa. Darinya Allah dingin Allah. Dan dinginnya juga. Kalau usah harus 1 juta. Bagak orangnya harus 1 jutanya. Mau nukar. Nah langsung batu es. Kayak asik, jangan ada basi kipasnya barangnya. Ada sasa mampu kita aja. Tapi tahsis ini untuk ibadah. Nah ini untuk tamu, ini untuk tamu ya lebih istimewa. Kadang apa Allah nyuruh untuk beribadi. Wajadna hamidnallah. Apa ada yang penting bersyukur, belajar bersyukur.
bangga alhamdulillah jadi hamba Allah. Nah itu bersyukur biar aja apa ada aja tapi syukur aja. Kalau disuruh kita melihat kepada orang lebih pada kita, ada disuruh tapi lebih jangan melihat ke bawah karena bahil sayangnya lebih juga lebih melihatlah kepada orang nang kita kawa jadi panduan imam kita kayak itu pangsidin kayak itu karena lebih juga bacang apa juga harta juga hidupnya hidupnya salah hawa digawe kau di apa salah. Tapi bahagia yang dicari. Bahagia sebenarnya bisa membahagiakan orang lain. Bahagia kawa, berlebih kawa membantu orang kawa apa bahagia itu. Banyak kehidupan ini caranya kebahagiaan itu bisa dicapai. Kehabisannya ya kita mohon Allah Ta'ala dalam keadaan hamba ke Allah, senang, bahagia bersama Allah. Kenapa? Karena sudah tahu dan mengerti cara bahagia. Bahagiakan orang lain, bahagia juga diri kita. Bahagia diri kita, itu ngarannya kebahagiaan datang dari Allah. Kanyaman benar namanya bahagia. Biar untuk aja senang. Kayak makan Kentucky. Untuk aja makinnya ayam bujuran. Artinya ini senangnya itu nang iya senangnya itu nang alih dicari orang balik itu aja tetap ada melihat apa orang di sana lengkap es campur es tilir sidin bur kacang aja tapi pangna bur kacang campur es sidin saham bontok dibuat di dalam tahu lagi padas-padas sedikit kau aja mau hujan orang istilir-tilir wujudan kering karena hujan tilir orangnya campur udah sampai campur penyakitnya lengkap. Nah ini artinya tergantung kebahagiaan tergantung kita. Tapi yang istimewa apabila ingat orang dahulu kayak apa itu kan ada penyakit orang dahulu dan tahan banting bapanas tahan, hujan tahan. Makanan, minuman orang dahulu. Karena upahnya sudah jadi obatnya itu orang dahulu. Ada banyak obat, minum, makan itu jadi. Nah apabila nya bahagia, kawa husuk sembahyang, nya kada bahagia, kada kawa. Itu awalnya. Ada di kebahagiaan timbul, jadi syukur dan sabar. Awal salat Allahu Akbar untung benar sudah ditulis orang salat jikalau pas mati di waktu salat itu mati beriman karena mensyukuri bukan salat seolah-olah saya itu kan orang mensyukuri aja ya Rasulullah oleh istimewa kenapa sambian salat sunat banyak-banyak maka berarti sambian ini bangkak yang sudah kada ada lagi dosa diampuni Allah Ta'ala nang terdahulu dan nang akan datang napa juga diulah hemat-hemat ya kabarana aja bang lagi ya bahasa kita ujar Rasulullah apalah aku nu abdan syakur aku nyukuri aja arti nyukuri dilihat orang kita sadih dan sakit sekalinya di dalam hati takuri orang melihat bahasiannya sidin siat orang di dalam hati orang senangnya. Nah senangnya itulah makna abdan syakura Allah Akbar betis bangkak kada apa-apa betis wajib dia bangkak benu kadainya kenapa diumpat dia bangkak betis lo kada sembahyang lagi apa diuleh betis ini kan ini maksudnya meninya siha normanya karena semerat bangkak betis ngarannya jangan dibawa-bawa sebab betis lah kada husuk sembahyang. Boleh sembahyang berduduk kemana ke arah betisnya ada apa-apa karena ujur tapi tetap khusyuk jangan supan dilihat orang lain nyupani orang dia juga beri pahala nah, kita supan orang beri orang pahala tapi orang dosa itu ada juga Allah Ta'ala juga seikong
akan dijaga Allah Akbar. Maka dari Imam Syafi'i agar supaya jangan sia-sia tangan, lalu disuruh berkiam, ditaruh di atas pusat, nang kiri terus di atas pagalangan antara telapak tangan, pagalangannya di bawah nih, tangan kanan itu aja, nang ini di atas pusat, di bawah dada, nang kiri, nah ini nang ditaruh sini. Agar supaya jangan berbuat sia-sia itu nada nyadaran nang bagana itu. Coba kalau baurai aman-aman ke tangan Allah Akbar menunjuk ke atas, apanya diulas sembahyang bertunjuk-tunjuk, ada usah ditunjuk Allah Ta'ala itu apa ditunjuk. Ada Rasulullah baca doa sedih menunjuk ke atas, mau isyarat kita minta kepada Allah bukan nang tangan ini fungsinya ada. Isyarat ngarannya tangan kita tuh meminta berdoa Allah Ta'ala aja. Pada jahirnya kita pernah membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Imam nang membaca kita sabadataan memintanya Allah Ta'ala. Ada jakal lain kata kalau mintawan imam nah itu apa diulah imam kan bisa tabahir ya. Artinya kalau kamu bayar jualnya sama aja. Ini menyeluruh nih sampai ke atas. Setiap makhluk pasti makan beda. Kalau Allah Ta'ala jangan kalau beda kalau makan beda. Kalau artinya bahajat nang apa aja bahajat Allah Ta'ala nang kada. Nah itu nang kita pintain. Tetap hati menghadap kepada Allah. Hati tetap menghadap kepada Allah maknanya musyahadah. Syahadah artinya kita kada lalu yang dipandang adalah pertolongan Allah. Itu dinamai menghadap. Ya kita nih memandang berdiri pertolongan Allah, rukuk pertolongan Allah, tidak pertolongan Allah, sujud yang baca Bismillahirrahmanirrahim pertolongan Allah, tahiyat baca Assalamualaikum baca pertolongan Allah. Itu dinamai menghadap. Kita nang berdiri, kita nang rukuk, kita nang tidak, kita nang sujud, kita nang duduk, kita nang membaca, itu dinamai lupa. Karena Allah menjadikan salat untuk mengingat Allah, melewati perintahnya khusus. Apabila ada campuran lain pada rukun batal, rukunnya itu Allah Ta'ala jemaulakan supaya khususnya itu as-salatu lizikri, salat untuk mengingat aku. Di dalam salatnya itu bacaannya memuji Allah, di dalam salat itu bacaannya meminta, di dalam salat itu bacaannya apa seluruh nang terhubung hanya kepada Allah. Bacaannya doa kata terhubung kepada Allah, pujian terhubung seluruhnya kan ada nang lain. Maka untuk ini syarat bagi sempurna pahala sembahyang kepada ahli fikih. Ulama fikih usuk adalah kada termasuk rukun, hanya syarat sah dapat pahala. Kalau syarat sah sembahyang hanya suci dari hadas kecil hadas besar, suci daripada najis badan, pakaian, tempat, serta menghadap kiblat. Syaratnya kalau memang ada ujur. Tapi ini syarat bagi sah mendapat pahala khusyuk. Kalau kada khusyuk sembahyang, sah sembahyangnya, tetapi pahalanya kada ada. Ada pahala sembahyang. Kayak apa caranya melatih ini supaya khusyuk kita? Maka latihlah di waktu awal. Kita terbangun dari tidur, baik tidur di waktu malam hari atau tidur di waktu siang hari. Karena waktu pengulaan guring kita pikiran kosong, ada mikiran apa-apa, bangun guring, mandi, Allah. Nah itu melatih. Mulai bahari orang baik itu juga melatih. Ya khusyuk kada mengganang ledah dia pada tahu kan bangun guling
sudah beteleponan menggenang dah. Pada pagi kira tahun baru hubungannya jagung, lo tak ganang. Ya Allah, jagung sudah dibeli karena sudah kita masuk kepada kata kehidupan. Kalau bangun guling gak ada, takut jagungnya bangun guling juga. Tekanan tiga kawal gak bisa menampiling, mau aja. Artinya kan ada kalau bangun guling desan Allah. Saat itu untuk awal melatihnya, apalagi di tengah malam. Banyak amal yang digawi oleh orang Kalimantan Selatan, Timur sebagian kecil. Karena orang Timur nih yang ada betutupan, kayak jam maghrib sampai subuh berjualan. Selatan masih ada. Allahu Akbar. Tengah malam. Turun tengah malam di selatan Banjar, di mana lah. Berasa doa mereka itu seperti hembusan angin dingin rasanya. Hembusan orang surga. Doa buatnya. Tapi turun bang, bagaimana di Kalambo mana tahu. Kalambo aja nanti tungguin. Tapi turun di timur ada hembusan. Dan kita melihat langit itu ada cahaya nur nang udah sembahyang. Langit itu ada aja, ya akan memancar cahaya daripada rumah orang nang salat malam. Lalu kayak bawa langitnya, bintang dan kajugutan. Di timur jarang ada. Artinya kita ini kan berada di Kalimantan Timur. Kayak apa bang? Karena Kalimantan Timur ini usaha ibadah kurang, ibadah selatan usaha juga tapi beribadah. Karena bagian karena orang kampung. Timur ini orangnya pendatang. Kita dari selatan ke timur, kacangan jadi orang miskin kan bisa ke timur. Beri supan belik, tatapnya nang baju nang robek juga dibawa ke Banjar. Tawan orang di sana. Yang baik nunggu pahumaan. Pahumaan sana banyak orang. Ke timur artinya anak berusaha supaya berduit, berlebih pada di kampung itu artinya tuh. Lalu boleh dia televisi mobil. Catar terapil berukur jadi bos bah kawal di tangan sebilah ruko habisnya boleh tahu tang sedihnya hidup. Nah, itu orang Banjar tuh bakal lakukan kayak apa jualan di sini jualan kaos kaki boleh ke kampung jadi bos. Artinya kayak lain kawanan kita bang kisah aja. Utuh Rana di depan, utuh aku. Utuh dia terapil di sini biasa orang bujur ngaran utuh berhasil aja. Utuh tuh harapnya di Banjar, biar ngaran utuh tuh jaga. Mbak utuh keliling. Banyak utuhnya di Banjar tuh. Tahan semuaan lagi utuh kalikir. Ditimpaskan manjul kan yang kalikir. Artinya bahasa kita seperti inilah hidup belum ada mahrum ibadah. Anak sudah kita mulai dari ini sekali isi itu aja dipegang. Kita lah memegang ibadah belum tentu bertamu Tuhan, tapi memegang isi pasti bertamu. Itu kelebihannya. Timur ini bujur kayak ini, tapi di timur banyak dibuka rahasia Allah. Jalan-jalan tarekah menuju Allah dengan jalan makrifat di timur ini banyak, tapi tersembunyi. Sekarang guru kita bisa kumpul siapa awal nang kawa murabi tentang jalan Nur Muhammad Timur. Yunaidi Barau, Aguran Sidin murabinya. Suluk melihatnya Nur Nabi Muhammad, nah itu ada sempurna kan kalau kalian dari si guru. Jalannya salawat sama aja, tapi karena kita diuji orang macam cara, nah itu akhirnya karena sempurnanya. Artinya semua anak jalan macam-macam, tapi timur namanya
Setelah itu baru sempurna nafas. Baca aja mana kibsidin kan kayak orang mana ganggu nih ibadah orang lainnya. Sama aja anunya dasar daripada Mekah Madinah. Bahasa aja Mekah la ilaha illallah, Madinah Muhammadur Rasulullah. Apabila kada di bawahnya itu kada kawa tanah suci, tanah haram Rasulullah, tanah haram Allah Ta'ala di Mekah, tanah haram Rasulullah di Madinah. Apabila jadi nur tanah haram Rasulullah, apabila jadi nur Allah, sirngannya tanah haram Allah Ta'ala. Kalau soal jam Syabdul Qadir Jailani perkataan beliau al-insan siri wa nasiru, itu perkataan beliau. Cuma karena beliau itu orangnya bahasa kita itu panak kepada Rasulullah, lalu orang banyak perkataan Rasulullah. Al-insan siri wa nasiru wa siri sifatnya lagi bermula manusia nang ma'rifat, nah itu yaitu menghimpun antara hakikat dan syariat adalah mengandung rahasia aku, dan aku seikungan rahasianya, ujar Allah Ta'ala. Nah itu mengandung rahasia aku dan aku rahasianya. Nang rahasia di dirinya itu menjadi rahasia di dalam diriku. Allah Ta'ala jenang tahu kan orang itu rahasiaku dosanya terbit daripada kasih sayangku nang banama sifat jala dan jamaah. Antara sifat jala jamaah saling asik memancarlah dari sifat tajat lawan sifat. Serengarannya ya sifat wasifat ila gairi, sifat koti aku sudah sering cari aku. Lalu maka maknanya bermula orang nak ma'rifat kepada Allah Ta'ala, hakikatnya itu hakikat di dalam sir batinnya itu Allah, orangnya itu hambanya, tetapi orangnya itu diakui oleh Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah. Artinya gawiannya itu gawianku juga, pandangannya pandanganku, karena hadis qudsi kayak itu. Wala yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibah. Idza habbtu kuntu sam'ahu alladhi adagir tabi sami'a tabi basara tabi semuanya. Nah, orang turun ke bawah tabi dengan bila auni pertolonganku, hidayah taufik atau hidayah taufik. Itu tergantung pandangan orang. Nah, isi awalnya nah ini aja, sakatnya mama langsung bayang Allahu Akbar. Ma taqarraba ilayal mutaqarribun bimithli ma faratu alaih, kada ada ibadah seperti salat nang korban dua kan itu paling cepat untuk sampai kepada aku, itu bahasanya. Asal dipahami rahasianya. Allahu Akbar. Allah menampakkan kata boleh ada nang lain lah. Allahu Akbar. Allah nang maha besar, maha agung. Berbuat maha kalau agung dan besar kan bisa nisbah kepada Rasulullah. Rasul yang agung, Rasul yang besar, Rasul yang mulia. Tapi begitu maha agung, maha itu Allah Ta'ala. Rasul yang kasih sayang, begitu yang maha kasih sayang Allah. Nah, nampak sudah tuh, jangan ada nang lain, janganlah salah saulahnya nih. Akarab nang paling abdal salat tadi. Kita Allahu Akbar, seharusnya orang nang paham saja. Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang. Awalnya, sangat dekat, lalu diberi hidayah oleh Allah, orang kepan. Kuluman alaiha fan wa yabqa. Kuluman seluruh nyawanya, rohnya, hatinya, dan badannya, dan anggotanya itu adalah binasa. Yabqa nang tinggal adalah zat sifat asma apa.
Makanya itu betajeli ke orang nang tanah. Lalu yang mengatakan Allah, keluar huruf, keluar suara, keluar gerak, itu adalah dari Allah, ada dari si makhluk. Parak benernya, tapi dipaham lah kayak itu, para kayak lalu. Lalu Rasulullah menjahirkan, kan Allah Ta'ala juga menyuruh disebut dua itu ya wajah aku nang menghadap main teh wajih jiwaku lillahi kepada Allah antara sama mencipta langitnya ini isi Allah Akbar dirahai pula, makanya lalu Allah alifnya isyarat jad lam awal sifat lam ahis asma hu akbar isyarat sifat jahir qudrat iradat ilmu dan hayat. Di paling sesungguhnya hayat ilmu qudrat iradat. Nya kada hidup mana bisa ada. Nya kada diliputi ilmu mana bisa makrifat. Kada ada qudrat iradat ada disebut taksir mana ada kalau berdiri berukuk bapak. Banyak kata taksir nah itu. Jadi kan itu nang lain. Nah inilah makna mataqarraba ilayya taqaribun bimithli ma faratu alaihi. Yang paling dekat membuka hijab dinding adalah yang dipadokan Allah karena langsung dibuka oleh Allah bagi orang yang mengerti memahami itu. Ya kada paham ya kada apa-apa, sembahyang tuh kayak biasa. Ya bacaan baca Yasin aja. Yasinul Quran lah itu kayak bacaan itu ada tahu pada Allah Ta'alanya ada kayak kita ada orang meninggal dunia bacakan Yasin, orang meninggal ada orang garing bacakan Yasin, ada orang kesurupan bacakan Yasin. Yasin 5 quri Allah ada Yasin apa diniatakan baca bagus saja seluruhnya. Allah Ta'ala mampuni orang yang membaca dan orang yang mendengar, melindungi dari seluruh nang apa nang ditakuti ya. Kalau kadang alehnya Ikra Yasin Allah mautakum baca surah Yasin orang hendak meninggal dunia. Allah mautakum orang nang sudah meninggal dunia. Kita nang hidup baca, nang mati kan baca lagi ndang aja. Tapi dapat kelebihan daripada surah Yasin. Apa maknanya? Nah maksudnya itu untuk menumpuk kata mati dan kata hidup. Biar manusia aja nang membaca kalam Allah nih nang mati ya tuh ada manfaat. Apalagi Allah Ta'alanya nang bertajalli kepada orang nang fana. Apalagi itu. Ada pada ulama tasawuf khusyuk adalah syarat sah sembahyang. Tapi lah kada usuk ada sembahyang. Karena bagaimana? Karena memang seperti itu di dalam martabat rahasia dan hakikatnya. Salat itu adalah di luar adat itu bacanya. Pakai ini kada ada masuk adat di luar. Walaupun seperti berdiri tapi bukan adat itu tahsis ibadah. Kalau di waktu Allahu Akbar merasa seperti berdiri kayak biasa, berarti adat dia. Ada salatnya, ada beribadah. Makanya harus ditahsis. Dengan aja wujud niat, innama a'mal binniyah hanya ibadah. Itu sah dengan ada wujud niat itu sah bisa khusyuk. Kalau kada khusyuk kada bisa sah dia. Kayak sama lakukan rukun berikutnya. Kita maka ya Allah ulun salat isya 4 rakaat. Pian juga nang menyuruh karena Allah nih biar nyuruh artinya nak ulun gawe nih. Bagaimana seseorang mengaku ya Allah ulun salat kalau dia ada bahasa salat kan? Di sini dia khusyuk menjadi dalam makna ulama sufi salat sah sembahyang. Harus merasa kita salat tuh nah berdirinya merasa berdiri salatnya, rukuk merasa rukuk salat. Dia merasa menyinya hilang rasa itulah disebut lalai. Yang dimaksud merasa ini adalah martabat ilmu. Pada jahir fikih rukun kita menggawi ta'alluqnya ilmu. Karena itu kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tiap-tiap ibadah yang kada berdasar ilmu maka ditolak
karena tidak ibadah namanya. Dia menjadi adat. Nah, disitulah lalu talabul ilmi faridatun, mengaji untuk ilmu itu wajib. Amannya kada ada ilmunya lalu, walaupun sama tetapi kada dinilai ditolak orang. Itulah jadi perlu ada guru nang berjalan, nang pinakuli-kulian mengaji berjalan guru ke kampung anu belajar si guru dah ikhlas. Pian nama masak ikhlas nyuruhi tamu nyaman dimakan orang jadi darah daging. Pian majar ikhlas kayak itu juga orang mendengar hati nyaman. Pian gak ada ikhlas soalnya ada nyaman didengar. Sapanas hati anak menampiling. Abang telinga karena waktunya kayak kan ada ikhlas. Orangnya kayak ikhlas walaupun pada disampaikan wah itulah sudah yang disampaikan untuk diri seorang juga. Ada untuk apa ya ini kita menghina orang. Apa yang dipelajari, pelajaran itu akan berguna untuk tahun berikutnya, bukan sekarang. Artinya bisa 5 tahun, 10 tahun, bertahun hanya petitis mata kekenaan guru bahari melajari. Hanya tahun di paguruan, udah nang sidin gak ada lagi. Agak ada mana ada. Ini itu orang ikhlas melajari. Guna aja, udah berjalan waktu. Sama-sama guru kan kada tahu belum rahasia kayak itu mulai kami bahari ada tahu kata Pak Guru ini malah jadi kira pecahan apa tahu juga sekali berjalan waktu itu rahasia punya beliau yang kayak inilah nah inilah nah ini kayak inilah nah ini kayak inilah rahasia seluruhnya nah ini gayanya inilah artinya setiap apa aja mengandung di dalamnya walaupun kecil ada hikmah rahasia. Hikmah itulah yang kada didapat kecuali kepada orang yang diberi Allah Ta'ala. Ya, bilang kayak guru kita di sekumpul berjalan jadi lalu ada hikmah tumbuh-tumbuhan berkata saya obat batu memberi salam. Nah, itu maknanya tuh hikmah aja itu isinya diberi Allah undangan nyano nih para belum rajib nih awal guru abut guru taras akhirnya agar supaya maksud orang tak tulak aja jangan melihat guru akhirnya ulun menegah tulak bawah datang aja orang wali-wali di sana dapat ampunan Allah dosa hilang mentian ada cocok hati pian yakin pada Allah Ta'ala ini mudah aja apa pian urus Pak hajat apa kada ke guru kada minta Allah Ta'ala emang berkah orang wali kita saka dudukan kan kayak itu ada kawan juga kawasan itu musahadah bawa sudah di rumah duduk di hadapan rasa di depan kubur sidin rasa di usala raudahnya itu rasa bahari sudah kayak apa anak tulak ngeleh juga misalnya ini misal aja no. Kayak apa mau lagi kalau dia baik dan kedua khudu artinya menandakan diri dan menghinakan dia kepada Allah Ta'ala. Nah ini masuk dalam martabat mengenal diri dan mengenal Allah seluruhnya nang maha kuasa maha mulia maha agung kita seluruhnya nang di kalawanannya kada kuasa lemah artinya ada agung rendah artinya, ada mulia hina artinya. Hina itu bukan menghina diri, hina itu makna memang wujudnya kayak itu. Lalu kayak apa? Begitu ada kemuliaan di diri kita, bisa bisa naik motor, bisa nyupir mobil, bisa itu kan kemuliaan. Itu pemberian Allah. Nah itu yang dipakai. Kan mainnya diri lalu diri kita dihinakan jadi orang gila nah itu ada apa hidup sayangnya baik yang berbaju pada kada kecuali orang memang hilang di dalam martabatnya suluk begitu orang suluk di dalam Rasulullah nggak tambah Rasulullah ya Rasulullah itu beli sarung aja bisa beda Rasulullah beli itu aja pakaiannya itu anehnya martabat itu lihat orang ada semua tahu ya karena melihat perintah Rasulullah bajunya di perintah Rasulullah bersandar kalau jangan lebih apalah
Nah, mencabutnya ini nanti. Nah, begitu kita masuk di martabat ini, Pak kata baju ini, nah besarung aja, celana kata di dalam. Ini kan ngalih, yang cabutnya kata guru murabi yang lebih di atas. Allah hanya sekadar suluk-suluk berkegayaan berbahaya. Memindahnya dari sadar makam yang iya tertahan di situ itu belum selesai karena hanya panah di nur, belum dia bekat dengan nur Nabi. Nah ini mana kita kenal. Kalau nak itunya bisaan baca salawat dan salawat siang malam pas seluruhnya ada caranya hilang tiada. Nabi tamu Rasulullah imnya Allah ambil anugerah di waktu jaga itu Rasulullah nyuruh kayak inilah awalnya maka kita panah di sini nyuruh kita ikuti apa dari sini nangalih tuh ada beberapa orang tertahan di situ kalau kayak apa nih orang dulu hanya mereka ulah Rasulullah menyuruh Rasulullah yang cabutnya adanya Rasulullah mindah setelah sidin juga mindah yang mana itu tadi kalau kalian sadar tapi bisa ada guru yang wujudnya Rasulullah sudah nah guru ini murabinya di atas awasin mindah itu dah yang banyak orang jalur situ itu tadi yang kada kawa aja yang mengaji aja deh mengaji sadar Rasulullah sulukat ya ada pas mana arahnya pas gara-gara lalu gara-gara padahal kan orang padahal bujur aja karena kan ada si guru nang kawa untuk mencabut tekan nang gitu orang mata di sini malih kasih dua huduk nah itu aja sambungannya lah tahap sedikit-sedikit semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari taufik hidayah kepada kita semua mengabulkan hajat-hajat kita melapangkan urusan-urusan kita mudahkan kepada kita rezeki yang halal sehatkan badan kita panjangkan umur kita selamat dunia akhirat terhindar dari bala bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah Allah mengumpul dengan para kasihnya Anbiya mursalin awliya syadar dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah di sini suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا سبي رسول الله أجمعين اللهم نسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بدل الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعذاب الحساب ربنا قلوبنا بحمدك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.